yaitu latar belakang. Persaingan di dunia usaha saat ini semakin ketat. Persyaratan terhadap kualitas produk, harga, ketersediaan produk di pasaran, serta ketepatan pengiriman menjadi tuntunan utama konsumen. Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam dunia bisnis adalah bagaimana perusahaan bisa bekerja secara efektif dan efisien. Tidak terkecuali di Indonesia, perusahaan dituntun untuk dapat secara optimal membentuk suatu sistem dan melakukan koordinasi, baik di dalam suatu fungsi perusahaan ataupun antar fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perusahaan. Pengembangan fungsi-fungsi yang dimiliki oleh perusahaan berjalan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tren jualan di marketplace memang tidak bisa lepas dari perilaku konsumen yang saat ini menghabiskan lebih banyak waktunya untuk browsing situs atau aplikasi belanja online, baik menggunakan desktop atau menggunakan ponselnya. Tentu hal ini menjadi sasaran bagi para brand dan perusahaan untuk menjangkau pasar konsumennya dengan cara bergabung ke marketplace yang paling banyak menarik minat konsumen. Salah satu marketplace yang kini sedang jadi pusat perhatian yaitu Shopee. Shopee Indonesia hadir sejak akhir tahun 2015 dengan fokus menyediakan platform yang bisa digunakan untuk belanja online melalui ponsel, baik yang menggunakan ponsel berbasis Android atau iOS. Sebagai marketplace di Indonesia, Shopee berhasil menarik hati jualan masyarakat Indonesia yang terbukti dengan banyaknya produk yang terjual setiap harinya. Bagi Anda yang sedang cari marketplace paling pas untuk jualan online, bergabung menjadi sales di Shopee bisa jadi pilihan yang tepat. Selain sebagai tempat belanja online anak muda zaman sekarang, tentunya faktor kesuksesan Shopee tidak lepas dari partisipasi para penjual yang tergabung di marketplace tersebut, dan ada pun keuntungan yang bisa didapatkan sebagai reseller Shopee. Yang pertama, Shopee menyediakan fitur live chat yang bisa digunakan oleh penjual berkomunikasi secara langsung kepada konsumennya. Misalnya, ketika stok barang yang dipesan sudah habis atau sedang menunggu stok yang baru. Yang kedua, Shopee menyediakan fitur beriklan bagi para penjualannya agar produknya bisa muncul pada urutan teratas ketika ada calon pembeli yang mencari produk dengan kata kunci tertentu. Selanjutnya, Shopee banyak menyediakan panduan untuk menjawab segala macam pertanyaan berkaitan dengan fitur, promo, dan juga tips berjualan. Baik, selanjutnya yaitu fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang, maka fokus penelitian ini adanya perkembangan teknologi informasi terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penjualan seller marketplace Shopee di dunia usaha. Dan selanjutnya mendeskripsikan adanya faktor-faktor keuntungan dan kesuksesan dari Shopee yang tidak lepas dari partisipasi para penjual yang bergabung di marketplace tersebut. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya perkembangan teknologi informasi terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penjualan seller marketplace Shopee di dunia usaha. Dan apakah ada faktor-faktor keuntungan dan kesuksesan yang mempengaruhi peningkatan ke marketplace Shopee yang tidak lepas dari partisipasi para penjual yang tergabung di marketplace tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan manfaat dari penelitian kami. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, yang khususnya untuk para pembaca, para pelaku pembisnis, dan juga lembaga pemerintah. Nah, berikut manfaat dari penelitian kami adalah: yang pertama, dapat memberikan informasi tentang perkembangan teknologi informasi terhadap pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penjualan seller marketplace Shopee di dunia usaha. Salah satunya dengan menggunakan cara pemasaran secara online untuk memulai bisnis. Yang kedua, dapat melihat faktor apa saja dari keuntungan dan kesuksesan marketplace e-commerce dari Shopee yang tidak lepas dari partisipasi para penjual yang tergabung di marketplace tersebut. Salah satunya, keuntungan Shopee menyediakan fitur live chat yang biasa atau yang bisa digunakan oleh penjual untuk berkomunikasi secara langsung kepada konsumennya. Nah, yang ketiga, manfaatnya yaitu bagi para pelaku pembisnis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penjualan. Baik, selanjutnya yaitu bab 2 mengenai perspektif dan kajian teoritis. Nah, saya akan menjelaskan perspektif dari beberapa artikel terdahulu yang sudah kami simpulkan yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan kami lakukan, sehingga memudahkan kami untuk memecahkan suatu masalah yang akan kami teliti. Pada artikel yang ditulis oleh Fauzia pada tahun 2020, seorang mahasiswi Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, penelitian yang berjudul Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop Shopee dalam Meningkatkan Penjualan.
Penelitian ini menggunakan teori e-commerce Haswan pada tahun 2012 yang menjelaskan bahwa e-commerce didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi, perdagangan, atau perniagaan barang dan jasa dengan menggunakan metode elektronik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi melalui online shop Shopee dan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif. Nah, lalu artikel yang kedua ditulis oleh Maria pada tahun 2019. Penelitian ini menganalisis pengaruh keamanan, kemudahan transaksi, dan kepercayaan konsumen terhadap minat beli secara online pada marketplace Shopee. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 205 responden. Penelitian ini berjenis asosiatif kausal dengan metode pendekatan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling. Karena penelitian ini menggunakan pertimbangan dalam memilih anggota populasi berdasarkan kemudahan untuk memperoleh data. Populasi penelitian ini adalah orang Indonesia sebagai pengguna internet yang sudah bertransaksi menggunakan e-commerce. Nah, selanjutnya pada artikel yang ketiga ditulis oleh Namira pada tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional yang memiliki tujuan untuk mencari hubungan antara promo dan minat beli. Nah, populasi pada penelitian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Sumatera Utara Stambuk pada periode 2016-2019 yang berjumlah 3.034 orang. Penentu sampel menggunakan rumus Taro-Yamine dengan presisi 10% dan tingkat kepercayaan 90%, sehingga diperoleh sampel sebanyak 97 responden. Untuk artikel yang keempat ditulis oleh Sarina pada tahun 2021. Penelitian ini berfokus untuk mengetahui kemudahan penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi yang mempunyai hubungan dalam minat menggunakan situs jual beli online. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, pada artikel yang terakhir ditulis oleh Sophie pada tahun 2020, seorang mahasiswi Universitas Mercu Buana. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif yang menganalisis dan membandingkan antara teori implementasi sistem informasi dengan pelaksanaan implementasi sistem informasi pada perusahaan Shopee. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan metode observasi non-partisipan, di mana penulis tidak terlibat langsung, penulis hanya sebagai pengamat. Selanjutnya yaitu ada kajian teoritis. Nah, teori yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah teori AIDA, di mana teori tersebut sering disebut a procedure from attention to action procedure, merupakan teori yang dikemukakan oleh Wilbur Sharham. AIDA adalah akronim dari kata-kata attention yang artinya perhatian, interest yang artinya minat, desire yang artinya hasrat, dan action yang berarti tindakan atau kegiatan. Nah, adapun keterangan dari elemen-elemen tersebut yaitu perhatian. Yang pertama, perhatian atau attention, yaitu keinginan seseorang untuk mencari dan melihat sesuatu. Yang kedua yaitu interest atau yang berarti ketertarikan. Nah, perasaan ingin mengetahui lebih dalam tentang suatu hal yang menimbulkan daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga ada desire yang artinya keinginan. Di sini kemauan yang timbul dari hati tentang suatu yang menarik perhatian. Yang terakhir yaitu action atau tindakan, suatu kegiatan untuk merealisasikan keyakinan dan ketertarikan terhadap sesuatu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran. Penelitian ini kami lakukan untuk mengetahui apakah marketplace Shopee dapat memenuhi semua kebutuhan konsumen dan apakah sistem informasi sangat berpengaruh dalam meningkatkan penjualan seller di marketplace Shopee. Selanjutnya, saya akan menjelaskan populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Sedangkan sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian.
Populasi yang dipilih dalam penelitian ini ialah seller marketplace Shopee. Yang kedua, sampel dari penelitian ini yaitu rata-rata perempuan yang menjadi seller di Shopee dan mayoritas berasal dari daerah-daerah yang ada di Jawa Timur seperti Gresik, Sidoarjo, Surabaya, dan Lamongan. Yang ketiga, pengambilan sampel penelitian ini ialah tidak dengan mengambil sampling secara random, melainkan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu atau yang biasa disebut dengan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling yang membatasi objek penelitian pada kriteria tertentu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang data dan metode pengumpulan data. Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama, baik individu ataupun perseorangan seperti hasil wawancara ataupun pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi data primer adalah data yang berkaitan dengan promosi, diferensiasi citra, serta minat. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode angket atau kuesioner. Untuk memperoleh data tersebut, peneliti melakukan pengisian kuesioner mengenai pemanfaatan sistem informasi dalam meningkatkan penjualan seller marketplace Shopee. Dalam pengisian kuesioner ini, ada beberapa responden yang mengisi, dan diantaranya rata-rata yang mengisi tersebut adalah seorang perempuan berjenis kelamin perempuan, dan rata-rata umur dari responden tersebut yaitu umur 20-30 tahun, dan juga sudah menjadi pengguna Shopee selama 1-2 tahun, dan juga rata-rata penghasilan per bulannya yaitu kebanyakan di atas 1 juta. Dan juga responden tersebut dalam meningkatkan penjualannya ada beberapa teknik yang digunakan atau strategi yang digunakan untuk meningkatkan penjualannya masing-masing penjualan tersebut, yaitu dengan cara promosi atau mengikuti acara event-event, dan juga mengadakan promo, dan juga memperbaharui model-model yang akan dijual di marketplace Shopee tersebut. Dan juga para responden setuju bahwa mereka itu menjual produk yang jelas dan berkualitas, dan juga selalu menyediakan barang atau produk yang memiliki daya tarik pembeli, sehingga bisa dengan itu semua bisa meningkatkan penjualan mereka. Dan juga para responden tersebut setuju bahwa mereka percaya dengan Shopee tersebut. Toko online Shopee ini banyak manfaatnya. Yang pertama yaitu mempunyai kualitas pelayanan yang baik dalam melayani pelanggan. Yang kedua yaitu Shopee juga ada dilindungi oleh hukum perlindungan informasi pribadi. Dan juga dalam Shopee tersebut juga bersedia menangani retur dan penjualan. Dan juga ketika ada pelanggan yang mengalami masalah, akan menunjukkan perhatian yang tulus untuk menyelesaikannya. Dan juga di dalam Shopee ada fitur untuk menangani komplain pelanggan secara langsung. Dan selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah mendapatkan data yang digunakan, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis terlebih dahulu. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Structural Equation Modeling atau SEM. SEM lebih dikenal dengan model persamaan struktural, yang merupakan teknik analisis multivariate generasi kedua yang memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive maupun non-recursive, dan digunakan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan model, yang berarti memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian pengaruh beberapa variabel terhadap variabel lain secara simultan. Sesuai dengan model penelitian yang sudah ditemukan, maka penelitian ini menggunakan alat analisis SEM. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.